Jadi ada web frame ya, ada web frame tuh, web frame, ada ordinary frame. Nah, web frame itu biasanya pakai T ini atau L ini. Ya, kita bahas dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang dari TokTok dan pengen tahu tentang profil, ini kita bahas sama-sama. Nah, ini kalian yang dari TokTok, saya akan coba bahas ini ya, jenis-jenis profil yang dipakai di konstruksi kapal. Itu ada T, ada bending ya, L bending, kemudian ada siku equal, ada siku unequal, ada blub ya, BWLP, dan satu lagi ada faceplate atau flat bar. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya akan buatkan satu contoh penampang melintang, karena nanti ini saya akan berguna buat kalian yang sekarang sedang kuliah dan nanti akan mungkin akan diuji ketika kamu mau melamar pekerjaan, diuji disuruh menggambar penampang melintang. Kamu dikasih gambar konstruksi seperti ini ya, kemudian disuruh gambar penampang melintang, tolong buatkan gambar frame 25, frame 26, frame 15 gitu. Nah, sekarang akan saya kasih contoh membuat gambar penampang melintang di frame 29 ya. Selamat menyaksikan. Nah, kita mulai ya di frame 29. Yang pertama kita, ini sebenarnya standar ya, kalau kalian ubah juga boleh, enggak juga boleh. Ini tipe garisnya ya. Tipe garisnya kita, sorry kok ya pas torek. Nah, seperti itu. Kemudian kita samakan. Nanti ada penjelasan lain ya, kenapa warna-warni ininya, apa garisnya. Itu nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya tentang jenis-jenis garis. Nah, ini. Oke. Kemudian kita samakan warnanya ya, karena dia harus sama. Frame 29 itu dia ada di sini. Kalau kita lihat dia jenisnya yaitu ordinary frame, bisa kita lihat sikunya di atas itu. Ya, sikunya berhenti. Kalau ini sikunya menerus. Oh, itu tadi ya yang mau saya jelaskan. Jadi siku menerus dan siku berhenti ya. Yang menerus itu kita lihat contoh di frame 24 tadi, itu sikunya menerus. Ini contohnya ya. Tadi mungkin teman-teman di TokTok yang waktu saya live itu, nah ini sikunya menerus ya, tidak berhenti. Kalau sikunya berhenti itu dia seperti ini. Nah, ada bracketnya. Di pandangan samping juga berbeda ya, berbeda. Ketika dia berhenti, dia ada bracketnya, dia bentuk pandangan sampingnya seperti ini. Nah, dia ada bracketnya seperti ini. Ya, belum dikasih huruf B di situ. Ini bracket. Kalau yang menerus atau nembus, itu dia ada kolarnya, ada scallopnya seperti ini. Ya, dan sekarang kita akan buat siku yang berhenti di center line, karena gambar ini adalah pandangan center line section. Maka di sini ada siku dan ada bracketnya. Kemudian di bawah ini dia ada sekat, karena di sini kalau kita lihat di GA itu dia cover dam, wajib ya ada cover dam. Ketika ada tangki yang berdampingan, fresh water dan FOT wajib dipisah dengan cover dam, ruangan kosong. Ketika ada difusi atau pengembunan ya, di sini embun dari FOT tidak bercampur ke fresh water. Itu makanya wajib dikasih cover dam. Jadi yang mau kita gambar adalah frame 29 yang di situ ada sekatnya. Ada sekatnya, ada ordinary frame. Dan kita sudah tahu sekatnya itu berada lurus dengan frame 28. Ya, dia lurus dengan frame 28 sekatnya. Kita buat gambarnya seperti ini. Nah, ini ada sekat. Oke. Ada sekat. Kemudian di sini kita pakai siku. Ya, kita pakai siku, Kemudian kita perjelas di situ sikunya, oke. Lalu di sini kita potong. Nah, ini yang kita bisa overlap atau kita bisa sikunya, karena tadi ada pertanyaan mengenai bracket. Nah, sekarang kita buat bracket yang tipenya seperti ini. Nah, ini ya, ini buat bracket. Nah, itu lalu ini dan ini. Oke. Nah, ini bracketnya ya, saya buat seperti ini. Nah, ini bracketnya ya. Tuh, bracketnya di sini boleh seperti itu, karena dia numpu di deck. Ya, kalau di sini dia
Sebelum bracket kita kasih senta dulu. Di sini ada senta ya, ada stringer atau senta. Kita luruskan dengan ini sentanya ya. Di situ ada senta, maka kita pasang senta di situ. Kita ambil saja contoh gambar sentanya di sini, kita letakkan di sini. Nah, di sini ada senta. Lalu di sini ada bracket juga ya, bracket. Dan di sini kita sengaja overlap ya, karena untuk tujuannya supaya dia memudahkan meluruskan gitu. Nah, ini dikasih ini, lalu ini sama, lalu ini kita potong ya, dan ini kita mirror trim, lalu kita potong juga, kita di sini. Oke, ini lalu ini kita potong, dan ini garisnya kita samakan ya, garisnya kita samakan. Nah, mungkin ini ada sedikit siku yang ditekuk nanti ya, ada penekukan siku sedikit. Bisa saja ini kita buat seperti ini ya, 250, kita tarik garis, lalu kita ginikan dan kita offset 15 supaya tidak perlu nekuk siku ya. Kita buat sikunya lurus-lurus saja ya, kita buat sikunya lurus-lurus seperti ini ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, sikunya di sini, atau sikunya kita buat di sini saja lah ya. Nah, kita buat di sini 50 dan kita tarik ke sini. Oke. Nah, ini kita ke sini, tapi ini sangat membuang plat cukup banyak sih sebenarnya. Nah, tapi dia cuma satu ini ya, cuma tapi sampai depan sih, sampai ke siku-siku bagian depan, karena di sini ada chain ya, knuckle atau tekukan gitu. Maka di sini perlu bracket yang jenisnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja sih, cuma agak boros. Pilihannya dua, nekuk siku atau membuat bracket seperti ini. Ini tingginya berapa sih? Kalau kita ambil 600 lah, 60 cm loh. Gede sekali bracketnya itu. Tapi kalau kita tekuk sikunya, bracketnya cuma di sini ya. Ya itu tadi, kita harus nekuk siku. Kira-kira oke, kita buat seperti ini saja lah ya. Kita buat seperti ini saja. Dia ada scallop di situ. Nah, seperti ini. Oke, nah sikunya seperti itu. Dan kita kasih gambar, kita kasih jenis garis atau jenis garisnya ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini perlu kita kasih profil, yaitu siku di sini. Ya, sikunya dia karena pandangan ini kita pandangan depan, maka sikunya tidak nampak. Ya, sikunya tidak nampak. Di situ ada siku dengan ukuran yang sama, yaitu siku 90 kali 90 dan 9 mili. Nah, ini kita pakai siku yang equal. Kenapa kita pakai siku equal? Equal itu sama ya, jadi web dan face-nya sama. 90 9 mili. Tuh. Ya, kita pakai siku yang sama. Kenapa kita pakai siku yang sama? Nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Di sini ada itu ya, web, maka kita buat gambar webnya ini. Nah, ini web ya. Di situ webnya kita kasih ukuran webnya ya. Nah, ini webnya. Lalu tebal platnya kita kasih juga di sini 8 mili. Lalu di situ ada chain atau round bar. Lalu di situ di decknya ada 3 buah girder, deck girder, dan dia berhenti ya, maka kita pakai ini ya, kita pakai ini. Karena sikunya berhenti, kita pakai siku yang terputus. Nah, itu. Nah, seperti ini ada deck girder. Kemudian di sini ada keterangannya, sikunya ya. Ada keterangan siku, ada keterangan stringer, tapi nanti stringernya tidak perlu kita kasih keterangan ya. Nanti stringernya kita kasih keterangan di
gambar prinsipal struktural atau midship section. Ini masih terlalu jauh ya, kita kasih 1 siku. Nah ini kita 40 cm aja, sorry 40 cm berarti 150. Nah ini oke. Dan di tengah sini ada sekat ya, kita lihat sekat, maka di sini kita kasih keterangan sekat dan kita kasih nama long bulkhead ya, long bulkhead. Nah seperti itu, sekatnya kita kasih garis dengan jenis yang berbeda untuk sekat. Kemudian udah selesai ya, ukuran siku, ukuran, nanti kita detail ini ya, kita detail di gambar ketika kita membuat mengumpulkan gambar ini kan masih pecah-pecah, nanti kita kumpulkan dan kita kasih detail untuk bracket ini. Nah seperti ini adalah potongan frame 29 ya, potongan frame 29. Nah seperti itu. Oke, ini potongan frame 29 ya. Di sini ada crew deck, kemudian ada forecaster deck, dan ada girder dengan jarak 1650 ya, dan senta dengan jarak 2850. Nah itu kita kasih jenis fontnya kita samakan. Nah itu. Nah seperti ini ya. Ini adalah contoh potongan frame 29 untuk kapal ini gitu. Sekarang kita bahas ini. Nah, jadi konstruksi kapal itu ada berbagai macam ukuran dan jenis profil. Ukuran sih pasti bermacam-macam, tapi jenisnya ini. Nanti kalau ada kalian tahu jenis yang lainnya, kalian infokan ya. Jadi yang pertama adalah T. T ini ya seperti bentuknya. T ini ukurannya bermacam-macam. Dia biasanya untuk web frame, untuk tulang besar ya, seperti contohnya gambar ini tadi. Ada web frame ya, ada web frame tuh, web frame, ada ordinary frame. Nah, web frame itu biasanya pakai T ini atau L ini. Ya, kita bahas dua dulu. T dan L ini bedanya apa? Kalau T ini bukan habim ya, T ini ya. T ini bukan habim. T ini adalah profil T yang mana dia terdiri dari web ya, web itu yang ini, yang tegak ini. Kemudian face itu yang melintang ini ya. Dia yang tegak ini biasanya lebih panjang dan T-nya lebih pendek. Ini kelebihannya dia murah ya. Kita bisa membuatnya sendiri, kita bisa memproduksi sendiri di galangan ya, tanpa ya, meskipun kita tidak punya alat bending gitu ya. Berbeda dengan L ini. L ini kita bisa membuatnya kalau kita punya alat bending. Nah, kelebihannya ini mungkin lebih murah ya, lebih murah. Cuma kalau dibandingkan pekerjaannya dia lebih lama, akhirnya juga akan sama. Karena apa? Karena di sini perlu pengelasan ya. Di sini perlu pengelasan. Kita perlu las di situ. Ya, dilas kanan kiri supaya ya ada kekuatannya, dan kekuatannya itu kita hitung dari ini yang web ini yang paling gede. Ya, tegangan dan modulusnya yang paling berpengaruh itu webnya. Ini makanya face-nya kecil. Kalau L atau kalau bendingan ya, L bendingan itu dia tidak perlu welding di sini. Kita pakai di kapal weldingnya hanya di sisi sini saja yang nempel di, entah itu di deck atau di sekat atau di lambung. Nah, itu bedanya. Jadi ini bisa kita produksi sendiri meskipun galangan tidak punya alat bending, tapi ini harus galangan yang punya mesin bending bisa memproduksi L ini. Dan ini untuk konstruksi, contoh konstruksinya ada di tongkang-tongkang biasanya ya. Kalau yang T ini di tugboat. Kapal-kapal di Batam, tugboat-tugboat yang dibangun di Batam ada juga yang pakai L ini atau bendingan ini. Yaitu dari segi konstruksi dan pemasangan pasti akan beda. Ini bisa di overlap, nanti saya kasih contoh di video yang lainnya ya. Saya tidak bisa contohkan di sini karena nanti akan panjang sekali. Ya, jadi ini ada T dan ada L. Harganya gimana? Harganya mungkin kurang lebih ya. Karena biasanya ukuran T ini face dan webnya itu sama, baik bentuknya T maupun bentuknya L. Ukuran face-nya ini yang di atas ini, misalnya ini 400, ini 100. Ini juga gitu, 400 bending 100 dengan ketebalan yang sama. Ya, dengan ketebalan yang sama. Ini mungkin bisa berbeda antara web dan face-nya ini
ketebalan platnya berbeda. Seperti contohnya di kapal ini 300 kali 8, ini pakai T ya, 300 kali 8, faceplate-nya atau flat bar-nya itu 100 kali 10. Jadi yang webnya tebalnya 8 mili, face-nya 10 mili. Seperti itu. Kalau kita L, dia pasti sama karena dari material yang sama ya, tinggal kita bending saja. Misalnya ini mau bikin tulang 400 kali 10 ya, siapkan aja plat tinggi 500 atau 50 cm, kemudian 100 di bending. Akan jadi 400 kali 10. Oke ya, itu untuk web dan face. Lalu untuk ini dipasang untuk web frame, tulang-tulang besar biasanya. Ya, sekali lagi di kapal itu ada web frame, ada ordinary frame. Web frame itu tulang besar, ordinary itu tulang kecil. Nah, web ini bisa pakai T, bisa pakai L bending tadi itu. Kemudian yang ordinary frame itu kalau yang kapal konstruksi melintang ini ya dipasang di melintang-melintang ini yang ordinary. Kalau kapal yang konstruksinya memanjang, dia dipakai di longitudinal. Ya, deck long, side long, bottom long, inner bottom long, seperti itu. Ya, itu dia pakai yang kecil. Kalau kapalnya kecil, kalau kapalnya gede ya biasanya dia pakai yang gede juga, yang seperti ini juga. Ini yang kalau kapal-kapal di atas 300 meter ya, 250 meter itu tulang-tulangnya baik yang ordinary itu dia pakai ini. Ya, yang membedakan adalah ketebalan saja seperti itu. Nah, kalau untuk kapal-kapal yang standar yang kecil-kecil seperti tugboat, tongkang 300 feet, kemudian kapal-kapal yang panjangnya 80 meter sampai 100 meter itu biasanya dia pakai profil-profil ini. Ya. Profil-profil ini mungkin yang utama itu ini. Yang profil faceplate ini bisa kita pakai menjadi web, yaitu difungsikan sebagai carling ya. Di sini ada satu contoh, dia ada carlingnya. Nah, ini carling yaitu tulang tambahan supaya tidak terjadi deformasi. Jadi kalau decknya ini kita las akan terjadi deformasi. Jadi contohnya misalnya ada deck ya, ada deck, kemudian ada siku-siku ya, ada siku-siku di sini. Nah, siku-siku ini. Nah, karena tarikan las biasanya sering terjadi plat deck itu melengkung-melengkung begini, ya, melengkung-melengkung begini. Kalian pasti sering nemuin, ya, plat deck itu melengkung-melengkung begini. Nah, maka di situ kita kasih carling. Carling itu plat profil hanya berupa faceplate seperti ini dan itu putus-putus, ya, putus-putus untuk menghindari terjadinya deformasi di plat deck, apalagi kalau platnya tipis ya. Nah, carling dia putus-putus ya. Ada scallop-scallop seperti itu. Nah, itu. Nah, seperti ini. Dia biasanya dipasang di siku-siku itu untuk menjaga supaya plat decknya tidak deformasi seperti tadi. Nah, itu fungsi dari profil yang satu ini. Bisa kita pakai sebagai faceplate-nya si T ini, bisa kita pakai di sebagai carling itu tadi. Nah, untuk yang ordinary frame itu kita biasanya menggunakan 3 di antaranya ini. Ada siku yang equal, misalnya ini 100 kali 100, ini 100 kali 75. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang bleb ini. Ya, bleb plate ini terus terang di Indonesia sangat jarang dan ini harganya mahal. Ini modulusnya sama, misalnya ini tingginya sama-sama 100. Ya, tinggi ini 100, tinggi ini 100, tinggi ini 100. Ini kekuatannya sama. Antara yang ini, dan yang ini. Kekuatannya sama. Yang membedakan hanya beratnya. Ini makin berat, ini apalagi akan sangat berat sekali. Dan ini makanya saya bilang di awal tadi, siku-siku ini, siku yang equal ini biasanya dipakai di bangunan-bangunan gedung. Tapi kenapa kita pakai di bangunan kapal? Ya karena di tempat saya bekerja, tempat saya bangun kapal, sangat susah mendapatkan siku unequal. Siku yang tingginya 100, webnya, face-nya 75. Atau tingginya 150, face-nya 190. Apalagi yang bleb ini, bleb plate ini sangat susah sekali dan ini pejal ya. Ini bukan rongga gini tapi ini full. Dia full, dia seperti ada betonnya di dalam itu. Nah, seperti ini ya. Ini sangat susah sekali. Dan yang paling bagus itu adalah ini. Dengan kekuatan yang sama antara satu ya equal, non equal dan bleb, dengan kekuatan yang sama dia lebih ringan. Kalau lebih ringan apa akibatnya? Dengan ya kalau jumlahnya satu ya enggak ngaruh. Tapi kalau jumlahnya sampai
ratusan biji, ya akan sangat berpengaruh dan beratnya akan bisa menambah si muatan kapal. Seperti itu, Rek. Nah, lalu kenapa kita tidak pakai yang ini, Pak? Ini susah dan mahal, ya. Mahal, lalu ini susah mendapatkannya, akhirnya kita putuskan pakai ini. Tapi teman-teman di Batam biasanya pakai ini. Ya, di Batam dan ada beberapa galangan di Pontianak yang bisa impor langsung, dia pakai ini. Tapi pemilik kapal ya kalau takbut bedanya tidak terlalu banyak lah ya, paling misalnya ini perlu siku 100 gitu ya, 100 batang, dan ini ada lebih harusnya. Ini kan 100 kali 75 berarti ada 25 mili, kali tebel sikunya, kali panjangnya, kali jumlahnya, ya mungkin sekitar 1 ton sampai 2 ton, tidak terlalu berpengaruh karena takbut itu tidak ada muatan ya. Tidak ada muatan komersil, hanya BBM, freshwater, maka tidak terlalu diperhatikan untuk yang itu. Tapi kalau kapal-kapal yang memang dia muatannya harus benar-benar detail, ya maka sebaiknya kita pakai yang bleb ini. Kalau tidak ada yang pakai siku ini. Ya, jadi siku ini dengan ini mahal ini. Dengan ukuran meskipun dia lebih ringan, ya tentunya lebih ringan ya. Kalau misalnya ini 100 kali 100 kali 10, ini 100 kali 75 kali 9 biasanya, atau kali 7. Nah, itu dia sudah cukup kuat, tapi dia lebih ringan, cuma lebih mahal. Apalagi yang bleb ini, karena dia buatnya susah, ya memproduksinya susah, maka dia jauh lebih mahal. Gitu, Rek. Jadi itu profil-profil yang digunakan di kapal. Nah, gimana? Sudah paham ya mengenai jenis-jenis profil yang dipakai di pembangunan kapal? Ada T, ada bending, L bending, ada L equal, sama antara web dan face-nya, ada yang unequal, tidak sama antara web dan face-nya, ada yang bleb plate itu tadi. Dan fungsinya penggunaannya di web frame dan ordinary frame. Ya, seperti itu ya. Oke ya, wis nguwanto rek mripatku delon ya. Itu saja, mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat lah ya buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.